Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di pagi hari, menunggu sinar matahari yang lembut menyinari bumi, Ling Xiao menendang pintu kamar Ye Chen. Ye Chen melompat kaget, dan ketika dia melihat Ling Xiao, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Ling Xiao terbatuk, lalu melemparkan sepotong batu giok ke atasnya. Nah, ini seseorang yang memintaku untuk membawakannya untukmu, mungkin itu hal yang baik. Berbicara, Ling Xiao melompat langsung dari jendela, lalu berlari ke halaman berikutnya. Di sini, Ye Chen telah mengambil token dan memeriksanya berulang kali, dan kemudian dengan lembut menerapkan kekuatan. Token hancur. Segera, sebuah gambar muncul di benaknya, itu adalah arena kuno di dunia manusia. Di arena kuno, ada platform bawahan, pilar batu berdiri di atasnya, mengikat seorang gadis kecil, itu Xian. Melihat penampilan gadis itu, Ye Chen tiba-tiba melompat, dan matanya yang dingin meledak menjadi dingin. Ye Chen, jika kamu ingin menyelamatkan murid-muridmu, datanglah ke Kilu dari kerajaan Yan. Segera, gambar itu menghilang, dan suara kesedihan dan siksaan terdengar di lautan Ye Chen. Ingat, harus datang sendiri hahaha. Yin Ziping. Ye Chen menggigit giginya dan mengklik, lalu tiba-tiba berbalik dan melompat keluar jendela, lalu menginjak langsung ke pedang terbang dan menuju ke satu sisi, secepat kilat. Ada apa, ini? Melihat Ye Chen dengan penuh semangat, Ling Xiao terlihat sedikit salah. Sulit untuk melihat penampilan saudara Ye, mari kita bicara dengan Guru Chu. Xiao Xiang berbisik. Oke, istirahatlah, aku akan memberitahunya. Ling Xiao tersenyum dan berbalik dan berlari keluar. Di sini, Ye Chen begitu penuh energi dan darah sehingga sepertinya api menyala, dan kekuatan pembunuh yang sedingin es tidak dapat ditahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diasingkan ke aula cabang ke-9. Yin Ziping tidak membiarkannya pergi, dan dia menyembunyikan Xian untuk memaksanya muncul, bunuh. Bunuh. Lautan roh Ye Chen dipenuhi dengan suara menderu seperti itu, membuat matanya merah darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kerajaan Yan, kerajaan fana dalam lingkup pengaruh Heng Yue, memiliki luas lebih dari 2 kali lipat dari kerajaan Zhao. Karena Kaisar Yan dari ekspedisi selatan ke utara, ia meninggalkan banyak medan perang kuno, dan Kilu adalah salah satunya. Pada saat ini, pasir kuning di tanah Kilu beterbangan, mengamuk, dan angin menjerit, seolah-olah jiwa-jiwa yang tidak bersalah sedang bersenandung. Jika perhatikan baik-baik, masih bisa melihat tulang kering yang setengah tertutup dari pasir kuning. Di kejauhan, itu adalah platform benteng yang rusak, dan wajah malam yang penuh air mata diikat ke pilar batu di platform benteng. Gurumu ada di sini untuk menjemputmu. Di samping pilar batu ada singgasana, Yin Ziping berbaring di sana dengan malas, sambil memutar ibu jarinya dengan santai, sambil tertawa sedih. Xian ingin berbicara, tetapi mulutnya ditutupi dengan sapu tangan, dan hanya air mata yang terus mengalir di wajah kecilnya. Ledakan. Segera, kekosongan meledak, dan awan bergulung seperti ombak, dan langit serta bumi berubah warna. Yin Ziping. Kemarahan mengguncang langit, Ye Chen terbang keluar dari awan api abadi, menyapu roh pembunuh yang mengerikan. Nah, bukankah gurumu sudah ada di sini? Melihat Ye Chen, Yin Ziping menunjukkan gigi putihnya, wajahnya sangat galak. Selama percakapan, Ye Chen sudah membunuh matanya dalam sekejap,
dan aura pembunuhan yang tak terbendung membuatnya hampir tepat sasaran. Namun, demi keselamatan Xian, dia masih hidup dan menatap Yin Ziping, biarkan muridku pergi. Jangan berdiri terlalu tinggi, mari kita bicara selanjutnya. Yin Ziping menatap Ye Chen dengan ekspresi kasar. Aku tidak suka berbicara dengan kepala terangkat. Mendengar bahwa Ye Chen melontarkan, tetapi dia harus patuh, membanting turun dari langit dan berdiri di bawah arena, apakah kamu tidak hanya ingin memaksaku untuk muncul? Aku sudah di sini, lepaskan Xian. Apa yang terjadi? Yin Ziping bangkit dengan malas, memutar lehernya dengan nyaman, dan jari-jarinya yang ramping terus menggesekkan wajah kecil Xian. Yah, gadis yang cantik. Lepaskan tanganmu. Ye Chen meledak marah. Tolong tanyakan padaku. Yin Ziping berkata, tidak lupa untuk lebih dekat ke pipi Xian, dan kemudian dia mengendus dengan nyaman, memperlihatkan gigi putihnya, aroma keperawanan benar-benar luar biasa. Aku mohon, biarkan dia pergi. Melihat ini, Ye Chen di bawah masih menundukkan kepalanya yang bangga, lagi pula, dia hanya berharap Yin Ziping melepaskan Xian, maka hal berikutnya akan jauh lebih mudah. Saya tidak suka orang lain berdiri dan memohon kepada saya. Yin Ziping bahkan tidak menatap Ye Chen, masih mengendus aroma di tubuh Xian. Xian menggelengkan kepalanya dengan panik, memperhatikan Ye Chen dengan air mata berlinang. Ye Chen tersenyum padanya, tetapi berlutut di tanah dengan keras. Tolong, biarkan dia pergi. Tiba-tiba, Xian ada di sana, dan pemuda rendah hati yang berlutut di tanah di bawah langsung tercetak di matanya. Segera, Xian datang dengan panik, menggelengkan kepalanya dengan panik, berjuang keras, dan wajahnya penuh dengan air mata kristal. Hahaha, di sini, Yin Ziping tertawa sembarangan, tersenyum dan tertawa, dan tawa itu tiba-tiba berakhir. Ada cahaya keras berkedip di mata itu, dan ada seringai di mulutnya. Pada hari aku memikirkannya, aku akan berjalan di bawah kakiku seperti anjing. Tolong, lepaskan Xian. Wajah Ye Chen tenang, dengan permohonan dalam nadanya. Itu bagus untuk dikatakan. Yin Ziping tersenyum tipis dan memukul jarinya dengan cahaya samar. Di tempat, lubang darah dilubangi dari bahu Ye Chen, tapi Ye Chen tetap tidak bergerak. Yin Ziping memperlihatkan gigi putihnya lagi, dan semakin tersenyum. Dia terus melambaikan tangannya, dan serangannya terbang ke arah Ye Chen satu demi satu. Dengan bunga darah berceceran terus-menerus, percikan darah Ye Chen terus muncul di tubuhnya. Dalam 10 detik, Ye Chen telah menjadi orang yang berdarah. Namun, Ye Chen tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak tahu rasa sakitnya, ekspresi wajahnya seperti patung batu. Xiao Xian mulai menggelengkan kepalanya dengan panik, berjuang keras, tetapi tidak peduli berapa banyak yang dia lakukan, itu hanya pekerjaan yang tidak berguna. Tolong, lepaskan Xian. Bagaimanapun, Ye Chen, yang berlumuran darah, berbicara lagi, dengan nada memohon. Ye Chen seperti pengemis rendah hati yang meminta makanan dari orang kaya. Itu bagus untuk dikatakan. Yin Ziping tersenyum pelan memohonlah dan berlutut padaku, di belakang Xian, saat darah berceceran, tangan Yin Ziping menusuk punggung Xian, dan menembus dadanya. Begitu Xian diam, darah mulai mengalir dari mulutnya. Adegan ini membuat Ye Chen seperti orang bodoh di sana, menatap adegan berdarah itu begitu menyakitkan, terukir di matanya. Ye Chen, apakah kamu sudah puas dengan hasil ini? Di podium,
Tawa keras, tawa tidak bermoral Yin Ziping terdengar, dan wajah pemalu itu sangat kejam, seperti iblis. Boom! Dengan raungan, menghancurkan pilar batu di atas panggung, dan Xian, yang terikat padanya, Xian pun jatuh. Ye Chen melangkah maju dan memeluk Xian dalam pelukannya, dan kekuatan spiritual yang bergulir mengalir ke tubuh Xian dengan gila, mencoba membantunya melindungi jantungnya yang akan mati. Guru. Xian tersenyum menyakitkan, berkata singkatnya, aliran darah mengalir keluar dari mulutnya, dan tangan kecilnya yang berlumuran darah terangkat, menyentuh wajah Ye Chen, seolah berpikir bantu dia menghapus air mata di wajahnya. Xian, jangan bicara, guru akan menyelamatkanmu, aku tidak akan membiarkanmu mati. Ye Chen dengan gila menuangkan kekuatan spiritual pada Xian, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menghentikan jantung Xian yang terus-menerus melemah. Guru, Xian tidak menyesal pergi untuk menjadi muridmu dan berada di jalan ini. Xian masih tersenyum, tetapi tersenyum dan tersenyum, lalu rambut kelopak mata mulai bergetar, aura cahaya di matanya dengan cepat menghilang, dan dia selalu enggan menutup matanya dan menutupnya dengan lembut. Tangan kecil yang menyentuh wajah Ye Chen jatuh dengan lemah. Xian, Ye Chen memanggil, tetapi gadis kecil yang berperilaku baik itu tidak menanggapinya lagi. Ye Chen, apakah kamu merasa sakit hati? Hahaha. Di podium, Yin Ziping tertawa lebih sembrono, dan wajah galak itu mengerikan. Ye Chen tidak menjawab, hanya diam-diam menatap wajah berdarah Xian di pelukannya. Tiba-tiba, senandung konstan terdengar dari tubuh. Wah! Titik-titik tanda seru. Segera, suara senandung terdengar terus-menerus, dan pusaran terbentuk di tengah dirinya, dan roh-roh jahat yang bergulir melonjak keluar. Wujudnya berubah, pola sihir muncul di alisnya, matanya menjadi merah darah, dan matanya penuh dengan rambut putih yang haus darah dan keras, yang telah menjadi merah darah satu persatu dengan mata telanjang, dan roh jahat yang berguling-guling berpusat padanya, membentuk pusaran besar, berguling dengan pasir kuning, dan mengamuk ke langit. Bagaimanapun, Ye Chen meletakkan Xian, perlahan berdiri, sepasang mata ditutupi dengan mata haus darah dan kekerasan, menatap Yin Ziping di podium, pembunuhan dingin, dengan raungan histeris Ye Chen, dia bergegas ke Yin Ziping seperti singa gila, memegang tangannya dengan ledakan roh jahat sihir. Yin Ziping tersenyum, dan tidak mundur. Boom! Tiba-tiba, lingkaran cahaya terbentuk berpusat di tempat kedua telapak tangan berpotongan, menyebar dengan cepat ke empat sisi, dan platform arena yang sudah rusak langsung hancur menjadi ketiadaan. Boom! Satu serangan, keduanya kaget. Ye Chen membuka keadaan jalan ajaib, kekuatan tempur melonjak, tetapi Yin Ziping juga sepenuhnya menyelesaikan integrasi dengan jiwa naga kuno, kekuatan tempur tidak sebanding dengan hari itu. Ye Chen meraung dan bergegas. Tidak ada senjata di tangannya. Terbungkus roh jahat yang mengerikan, dan sangat kuat. Pada akhirnya, kekuatan pembunuhnya benar-benar membutakan pikirannya. Kamu tidak bisa membunuhku. Yin Ziping tersenyum, dan membantai periode sebelumnya lagi. Boom! Boom! Gemuruh. Langit dan bumi ini telah menjadi ledakan, kekosongan runtuh, dan bumi meledak. Adegan pertarungan antara keduanya sangat luas, dan tingkat pertarungan sangat tragis. Di satu sisi, Yin Ziping mengenakan armor naga dengan pola naga terukir di alisnya. Setiap kali dia menembak, dia membawa suara naga dan menutupi tubuhnya dengan emas. Itu seperti bintang yang menyilaukan.
Dia luar biasa, seperti Raja Dewa 9 hari. Di satu sisi, darah Ye Chen beterbangan, roh sihir jahat mengepul, matanya merah darah, penuh dengan cahaya haus darah dan kekerasan. Dia penuh dengan nafas merah darah, membunuh dan melonjak. Dibandingkan dengan Yin Ziping, Ye Chen lebih seperti Asura. Dengan pukulan lain, Yin Ziping dirobohkan oleh Ye Chen. Yin Ziping berbalik dan tidak marah, tetapi senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Yin Ziping tidak bertarung lagi, tetapi berbalik dan melarikan diri, menginjak kekuatan jiwa naga misterius, dan kecepatannya sangat cepat. Ayolah! Di belakangnya, Ye Chen meraung ke langit, menyapu keajaiban roh jahat, dan mengejar dengan liar. Segera, ada raungan di langit, dan sepertinya ada suara gemuruh di langit, yang membuat telinga mengaum. Di depan, Yin Ziping sangat cepat, tetapi dia berkelahi dan pergi. Di mana mereka berdua lewat, gunung-gunung jatuh, sungai mengalir mundur, tanah pecah, kekosongan runtuh, dan mata penuh bekas luka. Tiba-tiba, keduanya mengejar satu demi satu dan melarikan diri dan akhirnya datang ke wilayah Chu. Raungan Ye Chen tidak pernah berhenti. Matanya menatap Yin Ziping, yang melarikan diri di depannya. Meskipun pikirannya dibutakan, Ye Chen memiliki tujuan yang harus dicapai dengan kematian. Itu untuk membunuh Yin Ziping dengan segala cara. Sebelum itu, ada desa-desa tempat manusia berkumpul, tetapi Ye Chen, yang dibutakan oleh pikirannya, tidak pernah menemukannya. Setiap desa berlumuran darah, dan setiap penduduk desa terbaring di genangan darah. Tolong! Ye Chen telah menjadi iblis, Ye Chen telah menjadi iblis. Segera, Yin Ziping, yang melarikan diri ke depan, mulai meminta bantuan, tetapi itu bukan panggilan nyata untuk bantuan, dan suara-suara itu menyebar kemana-mana. Apa? Ye Chen telah menjadi iblis. Beberapa praktisi biasa yang berlatih di hutan tua di pegunungan muncul. Apakah itu Ye Chen dari sekte Heng Yue? Banyak orang telah naik ke langit dan terbang ke arah roh jahat itu. Ye Chen menjadi iblis. Keempat kata ini seperti sayap, dengan dataran Chu sebagai pusatnya, dan menyebar ke seluruh Chu selatan dalam sekejap. Apa? Menjadi iblis, rumah Dong Yue Sangguan? Ketika dia mendengar berita itu, wajahnya tenggelam. Ayah, Ye Chen bukan iblis. Sangguan Yue tampak pucat pada seorang pria parubaya yang mengenakan jubah piton. Kirim seseorang untuk melihat. Apa? Ye Chen menjadi iblis. Ketika orang-orang dari keluarga situ mendengar berita itu, mereka bergegas pergi. Ada apa? Bagaimana bisa menjadi iblis? Ye Chen menjadi iblis. Di lembah bunga, kakek Zuge tampak jelek sesaat setelah mendengarnya. Kakek, ayo pergi dan selamatkan Ye Chen. Biyu tampak pucat. Kakek Zuge berkata, yakinlah, aku akan mencobanya. Kakek Zuge melangkah ke dalam kehampaan. Ye Chen menjadi iblis. Di kota alkemis, ketika Dan Chen mendengar berita itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun tiba-tiba. Guru, saudara Ye Chen bukanlah iblis. Luo Si begitu penuh air mata sehingga dia menyeret lengan Dan Chen. Guru, ayo pergi bantu dia. Dia adalah alkemis suci, Dan Chen berkata, guru tentu saja tidak akan mengabaikannya. Dan Chen menghilang ke aula seketika. Apa menjadi iblis? Jining Suang, yang sedang dalam perjalanan kembali ke sekte, mendengarnya alisnya dan tiba-tiba mengerutkan kening, tiba-tiba berbalik, seolah-olah pelangi terbang ke satu sisi. Bagaimana Ye Chen menjadi iblis? Setelah sekte Heng Yue dan Yang Dingtian mendengar berita itu, penampilan mereka tiba-tiba berubah.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka melangkah ke dalam kehampaan dan terbang menuju Ye Chen. Menjadi iblis, bagaimana Ye Chen bisa menjadi iblis? Dalam kekosongan Chu Xuan pucat dan sangat cepat. Setelah Ling Xiao memberitahu, dia mengejarnya, tetapi dia menghilang. Hanya setengah hari sebelum aku mendengar berita Ye Chen bahwa itu ternyata iblis. Pasti ada petunjuk dalam hal ini. Xiao Feng dan yang kuat di aula cabang ke-9 mendengus. Ye Chen, apakah kamu manusia, abadi, atau iblis? Kamu adalah muridku Chu Xuan. Chu Xuan mengepalkan tangannya dan terbang, mempercepat dengan tajam.